Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, kembali lagi kita akan memulaikan kebaktian umum online kita. Mari sebelumnya saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita melalui waktu teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang memasuki tahun 2021 dengan rasa pesimis, takut, dan khawatir. Tapi saya percaya dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semua permasalahan, karena Dialah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Kita akan bersama-sama membacakan nats pembimbing kita
yang diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sekali lagi kesempatan di mana kami boleh beribadah. Kami boleh menghampiri tahta kemuliaan-Mu, memuji memuliakan-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami sekarang masih beribadah secara online, ajar kami mempunyai semangat, ajar kami mempunyai kerinduan untuk terus mendengarkan dan beribadah kepada-Mu. Saat ini kami juga mohon ampun kepada-Mu Tuhan, bila kami sering mendukakan hati-Mu, melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, bahkan melalui perbuatan kami. Saat ini kami mohon ampun kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, mengampuni segala dosa-dosa kami, mentahirkan kami dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kita perlu bersandar dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Mari kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami menyampaikan beberapa syafaat kami. Saat ini kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia, khususnya dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk pendistribusian vaksin COVID-19 sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Biarlah semua rakyat Indonesia dapat merasakan akan vaksin ini, dan biarlah ini menjadi jawaban bagi setiap doa kami untuk penanggulangan COVID ini. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi di awal tahun 2021 ini, baik itu kecelakaan pesawat, baik itu gempa bumi, baik itu banjir maupun tanah longsor. Kami saat ini berdoa untuk mereka yang berdampak. Engkau kuatkan mereka, mungkin mereka kehilangan harta benda mereka, bahkan nyawa orang yang mereka kasihin. Biarlah mereka Kau berikan kekuatan, pendampingan Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami yang masih mengadakan ibadah secara online. Berikan hikmat bagi setiap kami Tuhan, khususnya juga untuk majelis, dalam memikirkan akan kelangsungan ibadah ini. Biarlah Engkau berikan hati yang bijaksana, berikan ide-ide supaya muncul ide-ide yang dapat membuat variasi akan ibadah ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persekutuan-persekutuan yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, mereka yang lemah tubuh, mereka yang telah undur mengikuti Engkau Tuhan, mereka yang sakit, bahkan mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Kiranya Engkau sendiri Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, doa-doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Randy Prayudi Lengkong dengan tema Allah dan problematika kejahatan, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita, dan biarlah melalui lagu ini kita dikuatkan bahwa ada satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dialah sobat yang setia. Ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dirimu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Hanya satu nama, namanya Yesus, namanya Yesus,
menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sampai hari ini kita bertemu lagi di dalam kebaktian umum online di hari ke-24 di bulan Januari tahun yang baru ini. Rasa-rasanya baru kemarin deh merayakan Natal, merayakan tahun baru. Ternyata sudah hari ke-24. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sungguh rindu untuk boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajarlah kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan yang akan menolong kami di dalam waktu-waktu pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami bisa fokus, kami bisa konsentrasi, dan kami bisa merefleksikan dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan, Tuhan tolong di balik keterbatasannya Tuhan mau pakai agar menjadi pemberita firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah tema yang berjudul Allah dan Problematika Kejahatan. Nah Bapak Ibu, sebenarnya judul ini terambil dari, atau tema ini terambil dari bahasa Inggrisnya yang disebutkan God and the Problem of Evil. Nah, evil di sini, di dalam konteks ini, dapat diterjemahkan sebagai 1. Kejahatan, 2. Penderitaan, 3. Dosa. Jadi kata evil di sini bisa diartikan sebagai 3 hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kejahatan dan tentang penderitaan, rasa-rasanya tahun yang kemarin bahkan sampai hari ini sangat mewakili kata tersebut, penderitaan, kejahatan yang terjadi. Kalau kita melihat tahun yang lalu, ada pandemi COVID-19 di tahun 2020. Saya ingat sekali itu di bulan Maret, awal-awal Indonesia mulai masuk virus ini dan orang-orang mulai heboh dengan virus ini. Padahal awalnya Bapak Ibu, virus ini belum ada di Indonesia. Dia masih jauh di Wuhan pada waktu itu. Mungkin kita yang di Indonesia waktu menonton berita, oh iya ada virus COVID-19 di Wuhan. Oh iya, semoga Tuhan tolong ya, semoga Tuhan kuatkan orang-orang ini Wuhan. Kita mungkin belum terlalu merasa takut karena virus ini masih jauh. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, sampai hari ini virus itu ada di negara kita, ada di bangsa kita. Saya mau memperlihatkan sebuah data statistik yang saya ambil dari Satgas Covid. Saya tidak tahu sampai hari ini ada berapa orang yang terkonfirmasi positif atau ada berapa orang yang meninggal Bapak Ibu karena virus ini. Saya mengambil data ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan saya tidak tahu ada berapa besar jumlahnya ketika Bapak Ibu telah mendengarkan khotbah ini. Bapak Ibu, mari kita mau melihat setiap angka demi angka di sini. Angka demi angka ini bukan hanya sekedar angka Bapak Ibu. Coba kita bayangkan. 24.000 orang yang meninggal. 24.000 Bapak Ibu. Ini bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Ini jumlah yang banyak. Ini jumlah yang besar Bapak Ibu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana banyaknya ada 24.000 orang yang meninggal. Bapak Ibu, sebuah stadion atau tempat konser atau hall yang besar mungkin bisa menampung sampai 1.000, 3.000 atau bahkan 5.000 orang. Itu kalau kita melihat sudah sangat banyak orang di dalamnya. Apalagi kalau 24.000. Bagaimana kalau kita melihat pemandangan 24.000 orang yang
meninggal karena COVID. Bapak Ibu, inilah salah satu penderitaan yang kita alami di masa pandemi di negara kita. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, COVID juga mempengaruhi di sektor ekonomi. Dari data yang terlihat di sini bulan Juli 2020 mengatakan ada kenaikan sampai 26,42 juta orang yang miskin. Bertambah penduduk miskin sebanyak 26 juta Bapak Ibu. Semakin banyak orang yang sulit untuk mencari keuangan. Semakin banyak orang yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Semakin banyak orang yang sulit untuk mencari makan Bapak Ibu. COVID mendatangkan masalah demi masalah. Mendatangkan penderitaan demi penderitaan pada masa ini Bapak Ibu. Ini bukan hal yang mudah bagi bangsa kita. Ini bukan hal yang mudah bagi kita sendiri untuk melewatinya. Belum selesai pandemi Bapak Ibu. COVID belum selesai, belum berlalu. Di tahun yang baru kita dikagetkan dengan sebuah berita tentang pesawat Sriwijaya SJ182 yang hilang kontak. Waktu kita melihat berita itu, kita pasti kaget. Kita mungkin syok. Waduh, ada pesawat yang hilang kontak. Gimana kabarnya pesawat ini? Apakah dia jatuh atau apakah mungkin hanya gangguan komunikasi? Tuhan, gimana nih pesawat ini? Terus kemudian kita melihat akhirnya berita mengatakan bahwa pesawat ini jatuh dan mengalami kecelakaan. Kita melihat berita ini dan kita bisa berkata, Tuhan kiranya tolong setiap keluarga yang berduka ini. Kita juga punya empati, kita merasakan kesedihan. Apalagi Bapak Ibu, kalau ternyata yang di dalam pesawat itu adalah keluarga kita. Kalau ternyata kita adalah orang-orang yang sedang menunggu di bandara, sedang menunggu kedatangan orang yang kita kasihi, tapi ternyata kita dengar kabar bahwa pesawatnya telah jatuh. Kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya keluarga ketika mendengarkan kabar tersebut. Belum selesai peristiwa pesawat jatuh, muncul peristiwa gempa. Ada peristiwa gempa di Mamuju, di Sulawesi Barat. Gempa yang merobohkan bangunan demi bangunan, rumah demi rumah, toko demi toko, dan banyak bangunan yang lain Bapak Ibu. Ketika bangunan ini roboh, di situ juga ada korban jiwa. Ada korban yang terluka, ada korban yang meninggal Bapak Ibu. Dan bukan hanya gempa, tapi juga ada banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan Bapak Ibu. Ada gempa, ada banjir. Kita bisa melihat ada orang-orang di Kalimantan Selatan yang mengalami penderitaan. Rumahnya mereka tergenang oleh air. Toko mereka tergenang oleh air. Mereka harus melihat ada korban jiwa karena banjir ini juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, penderitaan demi penderitaan datang silih berganti. Baru awal tahun 2021 kita melihat begitu banyak kejadian. Mungkin dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini, atau kita sendiri mengalami kejadian tersebut, kita mengalami penderitaan, kita mengalami duka cita, mungkin kita akan bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Di mana Tuhan? Mungkin kita mengeluarkan argumen-argumen yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kenapa? Di mana kuasa Tuhan? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa penderitaan demi penderitaan boleh terjadi di bangsa kami? Kenapa penderitaan terjadi di dalam kehidupan saya? Bapak Ibu, terkadang penderitaan bisa membutakan kita. Kita bisa buta dan kita mempertanyakan tentang Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Tapi apakah penderitaan itu? Apakah kejahatan itu? Apakah dosa itu? Patutkah kita menyalahkan Tuhan atas semua itu? Hari ini kita mari membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 hingga ayat 23. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga yang ke-23. Saya akan membacakan buat kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan menentangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Israel pun mengalami penderitaan. Mereka didesak, mereka ditekan, mereka mengalami penderitaan dari bangsa-bangsa lain, dari para perampok yang menekan kehidupan mereka. Bapak Ibu, pada zaman hakim-hakim Israel mengalami yang namanya dijajah atau mengalami penjajahan oleh bangsa lain. Ada bangsa-bangsa seperti bangsa Moab, Filistin, Aram, Kanaan, Midian yang menjajah bangsa Israel pada waktu zaman hakim-hakim, Bapak Ibu. Kalau kita melihat seluruh cerita dari hakim-hakim, kita akan menemukan penjajahan demi penjajahan yang terjadi pada waktu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dijajah oleh suatu bangsa yang lain. Saya yakin ini bukan hal yang mengenakan. Tidak enak untuk hidup di bawah
jajahan bangsa lain, Bapak Ibu. Ketika kita hidup di bawah bangsa lain, kita dijajah, diperintah oleh bangsa lain, maka dalam arti kata kita tidak punya hak sepeser pun. Kita tidak punya hak apapun di dalam kehidupan kita. Kita harus siap untuk menerima apapun yang diperintahkan oleh bangsa yang menjajah kita. Kita harus siap untuk menderita. Kita harus siap untuk ditindas. Makanan kita harus siap untuk diambil. Uang kita harus siap untuk dirampas. Kita harus siap, kita ditahan jika kita dianggap tidak menghormati bangsa tersebut. Bapak Ibu, seperti itulah gambaran penderitaan yang dialami oleh Israel. Kita lihat mereka mengalami penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa lain kepada mereka. Tapi kemudian Bapak Ibu, di balik penjajahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, Tuhan memberikan hakim-hakim. Tuhan memberikan hakim-hakim. Ada banyak sekali hakim-hakim yang diberikan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain, Bapak Ibu. Kita mungkin akan menemukan hakim-hakim seperti Otniel, Yefta, Simson, Gideon, dan banyak hakim-hakim yang lainnya kita akan temukan di sini. Mereka walaupun di dalam keterbatasan mereka juga lemah, tapi Tuhan memakai mereka untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi mari kita mau melihat kenapa sih bangsa Israel mengalami penderitaan seperti ini. Kenapa mereka mengalami penderitaan dijajah oleh bangsa lain? Apakah Tuhan sebegitu teganya kepada mereka? Apakah Tuhan dengan sengaja membiarkan mereka untuk dijajah oleh bangsa lain? Dengan sengaja membiarkan mereka menderita? Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan seksama di bagian ini, kita akan menemukan kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan tidak dengan sengaja memberikan penderitaan kepada mereka. Kalau kita melihat konteks pada bagian ini, kita akan menemukan bahwa semasa Yosua hidup, Yosua yang menjadi pemimpin mereka masih hidup, Israel itu melakukan penyembahan kepada Tuhan. Mereka masih taat menyembah kepada Tuhan. Mereka masih setia kepada Tuhan. Tetapi ketika pemimpin mereka, Yosua meninggal, Yosua mati, Israel berubah. Mereka menjadi jahat. Mereka bersinah menyembah kepada Allah lain, Bapak Ibu. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika mereka menyembah Baal, ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, penderitaan itu datang, Bapak Ibu. Mereka menerima hukuman dari Tuhan. Kita akan menemukan pola seperti ini jika kita membaca dengan seksama. Ketika hakim itu datang, kita akan menemukan pola seperti ini terlebih dahulu. Misalnya, di pasal 3 ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kemudian di ayat yang ke-12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian bangkitlah ada Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya dan mengalahkan Israel. Begitu seterusnya Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa ketika orang Israel berlaku jahat, mereka menyembah kepada Baal, Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menindas mereka. Tuhan mengizinkan mereka untuk menerima penderitaan. Untuk apa? Untuk menghukum kebobrokan mereka, Bapak Ibu. Untuk menghukum kejahatan mereka, pengkhianatan mereka kepada Tuhan. Mereka telah bersinah di hadapan Tuhan karena mereka menyembah Allah lain. Mereka memilih untuk menyembah Baal. Bahkan di dalam hakim-hakim ini, pola yang sama terus terulang, terus menerus. Israel menyembah kepada Allah lain. Allah menjadi murka. Kemudian Allah menghukum. Ketika Allah menghukum Bapak Ibu di dalam kemurkaannya, Allah tidak tahan. Allah berbelas kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa yang dikasihinya, oleh umat yang dikasihinya.
Allah berbelas kasihan. Allah mengirimkan hakim-hakim. Hakim demi hakim dikirimkan untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika Israel sudah diselamatkan, sayangnya Bapak Ibu, pola yang sama terulang kembali. Pola yang sama terulang kembali. Mereka kembali lagi menyembah kepada Baal. Mereka kembali lagi menyembah kepada Allah lain. Mereka kembali lagi melakukan kejahatan demi kejahatan, Bapak Ibu. Tidak membaik. Bahkan kalau kita mau melihat, ini momen yang paling sedih, yang paling menyakitkan hati Tuhan. Di dalam keseluruhan kisah di Hakim-Hakim, Bapak Ibu, kita bisa melihat progresnya bukan semakin baik, tetapi semakin bobrok, semakin jahat. Ada kehancuran moralitas dari bangsa Israel. Karena mereka sudah melupakan Tuhan, moral mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan di pasal-pasal terakhir, kita akan melihat kejahatan yang begitu keji yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu. Kita melihat di situ ada kekerasan seksual, ada pembunuhan, ada perang saudara, Bapak Ibu. Dan kitab ini ditutup dengan sebuah ayat yang berkata demikian. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri. Setiap orang menganggap apa yang dilakukannya itu benar, Bapak Ibu. Sekalipun itu jahat di mata Tuhan, mereka tidak peduli. Mereka tetap melakukan kejahatan demi kejahatan dan menganggap itu benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berhenti sejenak di bagian ini. Dan mari kita melihat pada masa ini. Mari kita melihat pada kehidupan kita saat ini. Bukankah hal ini bukan merupakan hal yang baru di dalam kehidupan kita? Hal ini sudah terjadi dari zaman Israel pada masa Hakim-Hakim. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hari ini Bapak Ibu, berapa banyak orang yang tidak bisa ditegur. Hari ini berapa banyak orang yang tidak bisa berubah. Berapa banyak orang yang terus melakukan perbuatan jahat. Berapa banyak orang yang terus berdosa dan terus berdosa. Dan menganggap hal itu adalah benar, Bapak Ibu. Mereka menganggap hal tersebut benar. Walaupun itu jahat di mata Tuhan, walaupun itu tidak benar di hadapan Tuhan, mereka tidak peduli. Karena menurut pandangan mereka, hal tersebut adalah benar. Karena itu Bapak Ibu, benarlah perkataan Paulus di dalam Roma 3 ayat 23. Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, perhatikan kata semua orang, tidak terkecuali. Di sini tidak dikatakan karena Israel telah berbuat dosa. Di sini tidak dikatakan karena semua orang, kecuali. Tidak, Bapak Ibu. Di sini dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk saya. Termasuk saya yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, manusia yang berdosa, yang bobrok ini, yang memiliki kehancuran moralitas, maka kita bisa melihat bahwanya kehidupan kita sama seperti orang-orang yang hidup pada masa Hakim-Hakim ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka bobrok dan kita benar. Kita sama-sama jahat, kita sama-sama berdosa. Karena itu Bapak Ibu, tidak pantas, tidak patut jika kita mengatakan penderitaan, kita mengatakan kejahatan, itu berasalnya dari Tuhan atau Tuhan yang menciptakan penderitaan. Kita tidak layak Bapak Ibu untuk mengatakan hal tersebut. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Penderitaan dan kejahatan adalah sesuatu yang kita terima
karena kita berlaku serong di hadapan Tuhan. Kalau ada kejahatan yang kita alami, itu karena hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Kejadian 1 ayat 31 membuktikan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan dengan tidak baik, Bapak Ibu. Tidak ada satupun. Bapak Ibu, dengan demikian, kejahatan, dosa, penderitaan, itu bukan dari Allah. Kita menderita karena manusia telah berdosa. Manusia yang harusnya hidup berdampingan dengan Allah. Manusia yang harusnya hidup merasakan relasi yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi sekarang manusia tersebut harus merasakan ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Akhirnya Bapak Ibu, karena dosa inilah kita mengalami penderitaan. Karena dosa inilah kita mengalami kejahatan dan kita juga berbuat kejahatan, Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali engkau berkata, Tuhan mengirimkan kejahatan ini. Jangan sekali-kali engkau berkata, Tuhan mengirimkan penderitaan ini. Kalau kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu, ini adalah salah satu efek dari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa baik kita, baik bangsa Israel, itu memiliki pola yang sama, bukan? Kita berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ketika Tuhan menghukum, kita baru minta ampun kepada Tuhan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kita melakukan kejahatan yang sama lagi. Kita berdosa lagi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kita tidak mampu melakukan semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan bukan mengirimkan hakim-hakim lagi. Tetapi Tuhan mengirimkan anaknya yang dikasihinya untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Allah di dalam kedaulatannya, Dia memilih untuk menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu. Di dalam kedaulatannya, Allah bukan memilih untuk membinasakan kita, Bapak Ibu. Allah memilih untuk menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besar kasih Allah buat kita, buat pribadi lepas pribadi. Sehingga kita yang jahat ini, sehingga kita yang berbuat dosa ini dapat menerima anugerah dari Tuhan. Dapat diselamatkan oleh Tuhan. Jikalau kita sudah mengetahui hal ini Bapak Ibu, bagaimana kita merespon sebagai orang Kristen? Yang pertama, mari bertobat. Mari bertobat Bapak Ibu. Jangan engkau hidup dalam kesembarangan. Jangan engkau hidup menikmati dosa-dosamu. Jangan engkau hidup tidak bisa ditegur, tidak bisa menyadari setiap perbuatan dosamu Bapak Ibu. Merataplah dan bertobatlah kepada Tuhan. Kira Tuhan akan menolong engkau, memberikan engkau kekuatan untuk menjalani kehidupanmu dengan lebih baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bertobat kepada Tuhan. Karena kita bisa ada sampai hari ini, itu cuma karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memilih untuk membinasakan kita, kita tidak akan pernah bisa merasakan kehidupan seperti saat ini. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur atas segala berkat, bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya buta melihat, Tuhan kenapa saya menderita, penderitaan demi penderitaan, kesakitan demi kesakitan saya alami. Jangan kita dibutakan oleh itu. Mari lihat baik-baik. Ada begitu banyak anugerah yang patut engkau syukuri di hadapan Tuhan. Kehidupanmu sendiri adalah salah satu yang patut engkau syukuri di hadapan Tuhan. Respon yang ketiga,
berpengharapan. Berpengharapan Bapak Ibu. Iman Kristen yang sejati bukanlah mempertanyakan tentang Tuhan. Bukanlah meragukan Tuhan ketika mereka mengalami penderitaan. Iman Kristen yang sejati ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami tekanan, mereka akan terus melihat kepada Tuhan. Karena ada harapan ke depannya. Semua penderitaan ini akan digantikan oleh sukacita dari Tuhan. Penderitaan kita di dunia ini hanyalah sementara saja Bapak Ibu. Hiduplah dengan 3 respon sederhana ini. Bertobat, bersyukur, dan berpengharapan. Bapak Ibu, iman kita harus dibuktikan di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kita bisa hidup seturut dan sekehendak Tuhan Bapak Ibu. Seorang bernama Nok-seng. Mungkin ada yang pernah mendengar Nok-seng. Atau mungkin ada yang belum pernah tahu siapa ini Nok-seng. Bapak Ibu, Nok-seng ini memang tidak terkenal. Orang ini memang tidak terkenal seperti para teolog, para pengkhotbah yang terkenal. Nok-seng ini adalah seseorang yang tinggal di India, di suku pedalaman India. Bahkan saking tidak diketahuinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cari fotonya di internet tidak akan ketemu Nok-seng. Nok-seng adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak Ibu. Ketika pada masa itu tidak ada satu orang pun di dalam sukunya yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika penginjilan itu masuk ke daerah Nok-seng, ke tempat Nok-seng tinggal, banyak orang yang mulai percaya kepada Yesus Kristus. Termasuk Nok-seng dan semua keluarganya. Bapak Ibu, ketika banyak orang yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, kepala suku sangat tidak senang dengan hal ini. Kepala suku tidak senang dengan hal yang mereka percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kemudian kepala suku mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk Nok-seng. Nok-seng dan keluarganya ditangkap, kemudian mereka dibawa ke tengah-tengah banyak orang. Nok-seng beserta istrinya dan kedua anaknya. Kepala suku mengancam Nok-seng. Dia mengumpulkan setiap pasukannya yang mempunyai tombak, yang siap untuk melukai, yang siap untuk membunuh Nok-seng dan keluarganya apabila tidak patuh kepada kepala suku. Pertama kali kepala suku mengancam seperti ini Bapak Ibu. Kepala suku mengancam kepada Nok-seng. Dia dengan mengangkat tombaknya. Ada tombak yang dia angkat. Dan pasukannya juga mengangkat tombak. Jika kamu tidak menyangkal imanmu, engkau tidak menyangkal imanmu, maka tombak ini akan masuk ke dalam tubuh dari anak-anakmu. Akan masuk ke dalam tubuh istrimu dan akan masuk ke dalam tubuhmu sendiri. Bapak Ibu, Nok-seng diperhadapkan dengan penderitaan. Antara hidup dan mati. Antara mempertahankan iman atau tidak mempertahankan iman. Antara menyalahkan Tuhan atau tetap percaya kepada Tuhan. Nok-seng memilih demikian Bapak Ibu. Ketika kepala suku bilang, ayo sangkal Tuhanmu. Kalau tidak, tombak ini akan membunuh istrimu terlebih dahulu. Nok-seng berkata apa? I have decided to follow Jesus. No turning back. Aku telah memilih untuk mengikut Yesus. Tidak ada jalan untuk memutar balik Bapak Ibu. Tidak ada jalan kembali. Saya tetap mau percaya kepada Yesus Kristus. Ketika perkataan Nok-seng itu, Bapak Ibu kepala suku tidak main-main. Tombak itu langsung membunuh istri dari Nok-seng.
seorang yang sangat dia kasih, mati di depan matanya, dibunuh di depan matanya. Bapak Ibu, ini hal yang sangat menyedihkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Nok-sheng harus melihat pemandangan tersebut. Dia harus melihat orang yang dia kasihi meninggal di depan matanya. Mungkin saja bisa Bapak Ibu dia tergoncang imannya. Tapi Bapak Ibu kenyataannya tidak demikian. Kepala suku kembali menanyakan, sangkal imanmu, kalau kamu tidak menyangkalnya, anak-anakmu yang akan menjadi korban berikutnya. Ketika dia melihat kepala suku yang tidak main-main dengan membunuh istrinya, mungkin dia bisa berpikir 2 kali Bapak Ibu. Tetapi tidak demikian yang terjadi Bapak Ibu. Nok-sheng berkata, "Though no one go with me, still I will follow Jesus, no turning back." Sekalipun tidak ada orang yang bersama-sama dengan aku akan tetap mengikut Tuhanku Yesus Kristus. Dan pada saat itu Bapak Ibu, pada saat itu, kedua anak-anaknya pun dibunuh oleh kepala suku tersebut. Bapak Ibu, ini hal yang sangat menyedihkan. Ini pemandangan yang sangat mengerikan. Nok-sheng bisa mempertanyakan Tuhan. Nok-sheng bisa meragukan Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu, terakhir. Kepala suku berkata, kalau kamu tidak menyangkal imanmu, kamu akan seperti istri dan anak-anak. Kamu akan meninggal. Kamu akan mati dibunuh oleh kamu. Tapi Bapak Ibu, di balik kesedihan, di balik penderitaan yang dialami oleh Nok-sheng, dia memilih untuk berkata, "The cross before me, the world behind, no turning back." Dia memilih salib di depan, dunia di belakang. Dia mau terus ikut Yesus Kristus. Dia mau terus percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu merupakan perkataan terakhir dari Nok-sheng, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa menyadari bahwa ini adalah lagu yang terkenal. Ya, ini adalah lagu yang terkenal. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Perkataan dari Nok-sheng ini kemudian digubah menjadi sebuah lagu dan sangat membekas sampai hari ini. I have decided to follow Jesus. Ketika kita melihat kisah di balik lagu ini, kita bisa melihat ada cerita dari seseorang yang benar-benar mempertahankan imannya di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Seorang yang benar-benar tetap percaya kepada Tuhan dan tidak meragukan Tuhan sedetik pun. Bapak Ibu, hari ini mungkin saya tidak tahu dengan pasti apa yang engkau alami. Hari ini mungkin engkau mengalami sakit, penyakit yang engkau sudah doakan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi Tuhan seakan tidak menjawab. Mungkin engkau sekarang mengalami kesusahan ekonomi, mau makan susah, mau kerja susah, engkau dikeluarkan dari pekerjaanmu. Atau engkau mengalami penderitaan yang lain, engkau merasa engkau ditolak oleh orang lain, engkau merasa engkau dibenci oleh orang lain, engkau merasa banyak penderitaan, banyak kejahatan yang engkau alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Jangan sekalipun engkau meragukan Tuhan dan mengatakan Tuhan yang membuat semua kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Dia. Gunakanlah lututmu, gunakanlah tanganmu, gunakanlah mulutmu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan patah semangat Bapak Ibu, di balik penderitaanmu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Teruslah berharap kepadanya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk terus menjalani hidupmu. Perkataan Paulus dalam Roma 8 ayat 18 berkata demikian. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan kita hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Bapak Ibu. Tidak akan sebanding dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak akan pernah sebanding dengan damai sejahtera ketika kita berhadapan dengan Tuhan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita semua, termasuk saya, untuk melakukan firman-Nya, untuk terus tetap beriman kepada Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Di balik setiap penderitaan, di balik setiap kejahatan di dalam dunia ini, kita mau melihat ada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat akan terus memelihara, yang akan terus menyertai kehidupan kita. Sampai akhirnya kita boleh bertemu muka dengan Tuhan yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita semua Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon ampun jikalau Engkau mendapati kami seringkali gagal melakukan firman-Mu. Kami seringkali mempertanyakan Tuhan. Kami seringkali meragukan Tuhan. Di balik penderitaan, di balik kejahatan yang kami alami Tuhan. Tuhan tolonglah. Kami mau sungguh-sungguh mempertahankan iman kami. Kami mau bertobat dengan setiap dosa-dosa kami. Tuhan tolong. Mampukan setiap kami, berikan kami kekuatan. Berikan kami penghiburan, berikan kami damai sejahtera. Karena hanya kepada Engkau sajalah kami berharap. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Randy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Kita akan memujikan Gembala Baik bersuling nan merdu. Berkenan, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, Kepada domba haus dan lesu, Gembala Baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. oh Gembalaku ya Tuhan. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang boleh Kau berikan kepada kami, untuk rezeki yang masih Kau berikan kepada kami, melalui harta benda, melalui kesehatan, melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam perkara kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi majelis dalam mengelola uang persembahan ini, biarlah dapat dipakai untuk seluas-luasnya bagi jemaat Kristen Kalam Kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita pada minggu hari ini. Kita menyanyikan lagu doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan terus memandang kepada Kristus, hidup seturut kehendak-Nya, dan melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah, Bapa kita, nyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Mohon waktu sejenak untuk membacakan beberapa warta gereja. Warta gereja minggu depan, gereja kita akan tetap mengadakan ibadah secara online yang akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus, Jogja, dengan pembicara Evangelis Samuel Sugiarto. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.